wanna save my life. Had to cut in foes again. Halo Sobat Si Paling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita petik setelah laga MU versus Chelsea kemarin, dimana kalau saya melihat ya match kemarin kita layak kalah ya, bahkan lebih dari 2 gol menurut saya, andaikan lini depan MU atau lini serang MU ini bermain lebih klinis di depan gawang Robert Sanchez. Dan ya kita cukup beruntung bahwa Robert Sanchez di laga ini bermain sangat baik, banyak penyelamatan ya, banyak save yang dia lakukan, shooting dari Rasmus Højlund, kemudian eksekusi penalti dari Bruno Fernandes, shooting dari Garnacho, shooting dari Anthony, kemudian heading dari Scott McTominay, bahkan double save dilakukan oleh Robert Sanchez ya di momen ini ketika Scott McTominay melakukan heading, kemudian bola rebound yang disontek oleh Scott McTominay masih mampu diamankan oleh Robert Sanchez. Meskipun ya McTominay lah yang menjadi pahlawan kemenangan MU di laga ini dengan mencetak gol melalui bola rebound ya di babak pertama di menit ke-19 ya. Kalau saya melihat gol ini berawal dari koordinasi yang sangat buruk di lini pertahanan The Blues, di mana proses terjadinya gol ini Marc Cucurella tidak berada di posisinya ya, malah dia berada di posisi center back mengawal Rasmus Højlund, sehingga Alejandro Garnacho ini bergerak sangat bebas dan ya tidak ada gangguan sama sekali, memberikan umpan ke Harry Maguire. Dan ya bola shooting dari Harry Maguire memang masih mampu diblok oleh Marc Cucurella, tetapi bola rebound yang jatuh di kaki Scott McTominay ini mampu dimanfaatkan McTominay untuk mencetak gol pertama MU di laga ini ya. Jadi gol pertama MU ini berawal dari koordinasi yang buruk di lini pertahanan kita. Dan sampai saat ini saya tidak tahu ya apa yang dipikirkan oleh Pochettino sehingga mencadangkan Benoit Badiashile di laga ini. Ya, meskipun The Blues akhirnya bisa menyamakan kedudukan ya di akhir babak pertama melalui gol yang cantik dari Cole Palmer, tapi ini tidak merubah jalannya pertandingan ya, di mana para pemain The Blues dan juga Pochettino seakan diberikan pelajaran oleh Erik ten Hag dan juga para pemain MU. Dimana kalau saya melihat ya starting line up yang diturunkan oleh Erik ten Hag di laga ini ya memberikan kita gambaran bahwa inilah progres, inilah proses yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh pelatih ketika melihat timnya tampil inkonsisten. Dimana kalau kita melihat line up yang diturunkan oleh Erik ten Hag ketika menghadapi Newcastle dan juga ketika menghadapi Chelsea kemarin itu sangat berbeda ya. Evaluasi dilakukan dengan sangat baik oleh Erik ten Hag ya, dimana dia ketika menghadapi Newcastle memainkan Marcus Rashford, Anthony Martial, Wan-Bissaka, yang bisa dikatakan bahwa ya ketiga pemain ini merupakan penyebab kekalahan MU ketika bertandang ke St. James Park. Dan di laga menghadapi Chelsea, Erik ten Hag memberikan perubahan yang signifikan di starting line up-nya, di mana Diogo Dalot dia kembalikan ke fullback kanan menggantikan Aaron Wan-Bissaka, sementara Anthony dan Rasmus Højlund turun dari menit awal dan juga Amrabat menggantikan Kobbie Mainoo. Ya, jadi inilah progres yang harus dilakukan, inilah proses yang harus dilakukan oleh Pochettino. Ya, jadi Pochettino harus belajar dari Erik ten Hag. Tetapi Pochettino malah melakukan sebaliknya. Ya, dia tidak memainkan pemain yang tampil bagus, ya malah memainkan pemain yang bisa dibilang tidak tampil baik di laga terakhirnya ya. Marc Cucurella bermain sangat buruk ketika menghadapi Newcastle, malah dimainkan di laga ini. Benoit Badiashile yang bermain sangat baik menghadapi Brighton tidak dimainkan. Ya, bahkan kita kalah segalanya di lini tengah. Scott McTominay seakan memberikan pelajaran ke Moises Caicedo dan juga Enzo Fernandes bahwa gelandang itu bukan hanya bagus dalam bertahan, tetapi juga harus menjadi solusi ketika lini depan mengalami kebuntuan.
Dan terbukti ya, Scott McTominay saat ini menjadi top skor Manchester United di Premier League dengan 5 golnya. Jadi Pochettino menurut saya harus melihat apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag di MU jika ingin terus berproses. MU saat ini berada di rank 6, hanya tertinggal 3 poin dari City yang berada di posisi 4 klasemen sementara Premier League. Ya, bukan setiap minggunya Chelsea dibikin seperti pom bensin ya, selalu kembali atau start dari nol. Ya, kalau terus-terusan seperti ini ya, mending kita ganti pelatih ya, mending kita ganti pelatih. Kita tahu bahwa ya, kita benar-benar memulainya kembali dari nol, ketimbang ketika kita sudah bermain bagus kemudian kita kembali lagi ke nol karena pemilihan pemain yang kurang tepat menurut saya dari Mauricio Pochettino sendiri ya. Dan ada statement yang menurut saya cukup lucu yang dikeluarkan oleh Pochettino setelah laga MU versus Chelsea, di mana dia mengatakan, kami tidak bisa menandingi energi Manchester United karena mereka punya 1 hari ekstra untuk pulih. Kami kehilangan energi dan tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengubah permainan. Ya, jadi dia mengatakan bahwa MU punya waktu istirahat lebih sehari ketimbang Chelsea. Dan alasan ini tidak masuk akal menurut saya karena Chelsea saat ini tidak bermain di kompetisi Eropa apapun, tidak melakukan perjalanan ke luar Inggris. Dan kalau kita melihat, Chelsea pernah kalah ketika mempunyai waktu istirahat lebih lama. Itu terjadi di bulan September ketika kalah dari Aston Villa. Chelsea bermain terakhir di tanggal 17 September. Ya. Kemudian Aston Villa bermain di tanggal 22 September tandang ke Legia Warsawa. Kemudian 2 hari berikutnya Aston Villa tandang ke Stamford Bridge. Ya. Jadi Aston Villa hanya memiliki waktu istirahat 2 hari sebelum akhirnya menghadapi Chelsea di Stamford Bridge. Dan hasilnya tentu teman-teman tahu bahwa The Blues kalah 0-1 dari Aston Villa. Ya. Jadi ini alasan yang tidak bisa kita terima. Ya. MU hanya memiliki waktu istirahat lebih 1 hari ketimbang Chelsea, kemudian kita kalah. Sementara Chelsea punya waktu istirahat 1 minggu ketimbang Aston Villa yang hanya mendapatkan waktu istirahat 2 hari, bahkan tidak sampai 2 hari, sebelum akhirnya tandang ke markas The Blues di Stamford Bridge. Ya. Apalagi Aston Villa ya melakukan perjalanan ke Legia Warsawa untuk bertanding. Kemudian di laga berikutnya kita kalah lawan Aston Villa yang punya waktu istirahat hanya 2 hari. Jadi alasan yang tidak masuk akal menurut saya. Dan ya, saya berharap ya di laga selanjutnya, karena 6 laga menurut saya tidak terlalu berat ya, kita hanya akan menghadapi Everton, Sheffield United, Wolves, Crystal Palace, Luton Town, dan Fulham sebelum akhirnya di laga ke-7 kita akan tandang ke Anfield yang menghadapi Liverpool di bulan 2 ya, di awal bulan 2. Jadi saya berharap 6 laga ke depan kita bisa meraih poin maksimal. Dan andaikan Pochettino tidak bisa memanfaatkan 6 laga ini, ya saya berharap kita bisa mendapatkan pelatih baru ya di akhir musim nanti, karena ya tentu harapan untuk bermain di Eropa sudah semakin tertutup ya, khususnya Champions League. Tetapi untuk Europa League dan Conference League tentu masih terbuka untuk The Blues sejauh ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.